Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus yang saya hormati keluarga besar almarhum Engkong Haji Arsyad bin Haji Tabrani dan almarhumah Ibu Ocis binti Bapak Haji Mujtaba, dan juga yang saya hormati sahibul musibah, keluarga besar almarhumah Ibu Zainabun binti Engkong Murah, yang dalam hal ini putra mahkotanya Bapak Syuhada. Satu-satu putra mahkota Pak ya? Warisannya nggak ada yang berebut, sendiri. Namanya putra mahkota. Terbagi dua dah. Para bapak, hadirin sekalian, jamaah majelis haul, majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini acara kita 2 in 1 Pak ya. 2 acara menjadi 1. Acara haul dan acara penutupan tahlil. Kata ketua mushola Wabin serba 2 Pak. Beseknya 2, besek tahlil, besek apa? Haul. Amplopnya juga 2. Amplop tahlil, amplop haul. Amplopnya doang Pak, amplop. Ya. Gak apa-apa Pak, ada Innova aja itu nggak dipakai. Para bapak hadirin sekalian, karena acaranya 2 Pak ya, saran sedikit satu-satu nih, haul sama penutupan tahlil. Haul dan tahlil keduanya sama-sama mengiringi doa. Doa orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Bedanya kalau haul, orangnya yang mati sudah lebih dari 1 tahun. Kalau tahlil ya baru 7 hari, 40 hari atau 100 hari. Tapi kedua acara ini sama-sama membicarakan kematian, karena kita semua pasti mati. Nggak ada di antara kita yang tidak mati, cuma tinggal nunggu giliran panggilan saja, nunggu jemputan. Kira-kira kita kapan dijemput oleh malaikat Israel? Haji Gopar pengen lamaan dikit tanya. Semuanya juga sama Pak ya, pengennya mah lama. Kayak almarhumah ini Pak, 74 tahun, lama. Jadi tinggal menunggu giliran, kapan kita akan ditahlilkan, kapan kita akan dihaulkan. Oleh karena itu pada malam hari ini haul dan penutupan tahlil yang paling utama adalah zikrul maut, mengingat kematian.
Kira-kira kalau mati besok Pak, siap apa belum? Belum. Bulan depan? Belum. Tahun depan? 50 tahun lagi? Belum juga. Buru kagak ada yang ngurusin Pak kalau udah ketuaan Pak ya. Zikrul maut, di mana kita akan pindah hidup kita dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Alam yang paling kekal, alam yang paling lama, pulang tidak balik lagi, itu alam akhirat. Makanya pulang kampung yang kagak pulang-pulang ya alam akhirat. Makanya kata Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Terkadang kita yang baik seperti akhirat enggak kita rebutin, tapi dunia yang sedikit itu yang kita rebutin. Ya Pak ya. Akhirat kan tadi kata Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ula itu dunia Pak. Jadi akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kenapa yang lebih baik kita enggak rebutin? Ini duduk di sini akhirat apa dunia Pak? Akhirat sama dunia Pak. Iya, dapat doa, dapat zikir, dapat akhirat sama dunia. Kopi tuh. Tapi ada Pak orang yang diajak tahlil, diajak haul, batin dia datang. Nah, itu kan Pak ya, yang kayak gini kagak diributin Pak ya. Kiraan dunia diapain? Dia ributin. Oleh karena itu pada malam hari ini, para bapak hadirin sekalian, kita diberikan nasihat bahwa kita semua pasti mati. Bagaimana ketika kita mati, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, kita sudah bawa bekal. Karena pulang kampung kagak pulang, nggak pulang lagi, nggak balik lagi. Ini namanya zikrul maut, karena semua orang pasti apa? Mati. Dalam ayat lain kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi dunia itu nggak kekal. Dunia itu fana, dunia itu berubah, dunia itu akan berkurang Pak ya. Dulu kita masih muda, ganteng, kulitnya mulus, rambutnya hitam Pak ya. Berubah. Sekarang udah pada keriput, gigi udah pada ompong, rambut udah pada putih, tenaga udah pada itu namanya dunia. Kenapa sekali lagi urusan dunia ini sampai mati-matian Pak orang dipertahankan? Biar kelihatan muda, yang rambutnya putih diapain? Dicat Pak ya. Biar kelihatan mulus kulitnya diapain? Dibawa ke salon Pak ya. Ini urusan dunia, orang mati-matian Pak, dibela-belain. Padahal dia itu fana, tidak ada yang kekal. Yang kekal itu kata Allah adalah wa abqa tadi. Akhirat itu yang kekal. Yang kekal ini yang kita perjuangkan Pak. Kekal itu artinya Pak, nanti di akhirat bisa kekal bahagia, bisa kekal sengsara. Kalau di dunia rajin taat sama Allah, maka di akhirat dia kekal bahagia. Kalau di dunia jauh sama Allah, maka di akhirat dia kekal dalam sengsara. Tinggal pilih dah. Karena Allah cuma kasih pilihan sama kita Pak. Kalau pengen kekal di akhirat bahagia, ikuti perintah Allah. Kalau pengen di akhirat kekal sengsara di neraka, ikutin juga larangan Allah.
Itu namanya pilihan, Pak ya. Itu makna pertama, Pak. Makna yang kedua, bahwa haul itu adalah kita bisa melihat kisah orang yang dihaulkan, Pak. Dalam hal ini Engkong Haji Arsyad, Pak ya. Ini maunya tadi diceritain, Pak, oleh yang mewakilinya. Kong Arsyad itu beliau siapa, perjuangannya apa, kebaikannya apa, supaya kita, Pak, ini yang dengar haul, minimal kebaikan-kebaikan orang yang dihaulkan, kita yang masih hidup bisa meniru, mencontoh, Pak ya. Karena setiap orang pasti, Pak, punya kebaikan-kebaikan yang orang lain juga belum tentu bisa. Makanya insya Allah, Pak ya, nanti akan saya sampaikan kebaikan almarhumah supaya kita bisa meniru, mencontoh kebaikannya. Kemudian makna yang ketiga, haul ini adalah ajang silaturahmi antara anak, antara mantu, cucu, yang barangkali setiap hari sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan keluarganya masing-masing, tetapi ketika dia datang di majelis haul, dia akan disatukan dengan adanya haul. Makanya orang yang tidak mau, kayak keluarga diajak haul nggak mau, berarti orang ini tidak pengen persatuan. Padahal persatuan itu yang dikehendaki baik oleh agama, baik oleh ulama-ulama kita. Makanya niatkan haul ini adalah dalam rangka ajang silaturahmi. Kemudian yang keempat, para bapak hari sekalian, haul ini adalah memperpanjang umur seseorang, Pak. Jadi kalau pengen umur kita panjang, maka sering-sering dihaulkan. Ningkong Arsyad, Pak ya, udah haul yang keberapa? Nah, haul yang keberapa itu? Kayak kemarin Kong Gudang 61, Pak ya. Berarti sudah 61 tahun itu. Kong Gudang itu masih panjang umurnya, Pak. Makanya kalau Kong Arsyad pengen umurnya panjang, tiap tahun haul, tiap tahun haul. Karena setiap tahun nama Engkong Arsyad disebut. Itu namanya umur apa? Panjang. Jadi umur yang panjang sejauh mana, Pak? Ketika kita mati, orang masih nyebut nama kita. Itu berarti orang itu umurnya apa tuh? Panjang. Berapa banyak, Pak, orang yang mati, jangankan tetangga, Pak ya, anak cucunya aja lupa. Kenal lu mengkong lu? Kagak. Karena engkongnya nggak pernah diapain? Dihauli. Haul ini dalam rangka memperpanjang umur. Makanya kalau kita berdoa, Allahumma tawil umurana, Pak ya, pengen minta umur panjang, itu bukan hanya jumlah bilangannya saja, tetapi bagaimana ketika kita sudah mati, nama kita masih disebut, diingat oleh orang lain yang masih hidup. Itu tanda orang umurnya, Pak, panjang. Para bapak hadirin sekalian, tuh haul segitu aja deh, Pak ya. Yang kedua berkaitan dengan nuju hari, Pak ya, almarhumah. Karena kita wajib, Pak, menyebutkan kebaikan almarhumah supaya yang kita sebut kebaikan-kebaikannya ini menjadi saksi tambahan kebaikan almarhumah di akhirat kelak. Para bapak dan hadirin sekalian, almarhumah ini meninggal dalam usia 74 tahun, Pak ya. Bonusnya sudah banyak, bonusnya. Dimana kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, Pak ya. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan ini almarhum sudah lebih dari 70. Bonusnya sudah luar biasa. Kita yang hidup belum tentu dikasih bonus oleh Allah. Apa kelebihan almarhumah, Pak? Yang pertama,
almarhumah ini termasuk orang yang pernah nyabak kakinya, badannya, jasadnya sholat di depan Baitullah secara langsung. Ini cita-cita beliau, Pak, pengen banget ke Mekah walaupun sudah kedil-kedil, Pak ya, badannya sudah mulai membungkuk, Pak ya, tapi mungkin baru itu Allah kasih kesempatan. Bisa beliau berangkat ke Mekah, beliau bisa melaksanakan umrah, beliau bisa melihat Ka'bah, beliau bisa sholat di depan Baitullah yang kita sama-sama tahu pahalanya 100.000 kali lipat. Dan ini tidak semua orang, Pak, bisa nyabak kalau tidak dengan niat yang sungguh-sungguh, Pak. Mudah-mudahan, Pak, dengan datangnya almarhumah ke Baitullah sesuai dengan janji Rasulullah, al-ummar wafdullah, para jamaah umrah itu adalah pilihan Allah menjadi tamunya. Almarhumah menjadi orang yang sangat istimewa karena bukan menjadi tamu Jokowi, bukan, Pak ya. Orang kadang-kadang menjadi tamu Jokowi aja bangga, Pak. Ya, Pak ya. Nggak ada Rosid, nggak ada dia. Nggak ada, Pak. Saudaranya kan bukan. Ntar di-cut, YouTube-nya di-cut. Tapi almarhumah, Pak, menjadi tamu maha segalanya, maha besar, maha penyayang, maha pelindung, maha pemberi segalanya. Ini tamu yang paling istimewa. Makanya dijamin oleh Nabi, Pak, al-ummar wafdullah wa in sa'alu u'tu. Nanti kalau dia jadi tamu Allah, dia minta, Allah kasih permintaannya. Wa in istaghfaru, Allah ampuni segala istighfarnya. Mudah-mudahan, Pak ya, dengan almarhumah bisa menjadi tamu Allah, dosa-dosanya dengan sebab dia beristighfar Allah hapus habis. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, kemudian kelebihan almarhumah yang kedua, Pak, saya nyampain bocoran doang nih, Pak ya, bahwa almarhumah ini orang yang sangat murah, Pak. Kebetulan tetangganya ada Pak Jamal, Pak ya. Nah, Pak Jamal memang dalam kondisi kurang sehat. Wah, yang sehat aja diempanin, Pak ya. Pak Jamal ini kurang sehat. Kalau bulan puasa 1 bulan penuh, Pak, almarhumah selalu ngasih takjil berbuka puasa buat Pak Jamal. Sebulan penuh, Pak. Masalah puasa atau enggak urusan lain, Pak ya. Yang penting almarhumah setiap sore anterin itu makanan, anterin itu takjil, mau es, mau gorengan, mau nasi, Pak ya. Ini yang perlu kita tiru, Pak. Ini besok mau puasa, Pak ya. Pas ini saya bahas ini, Pak. Orang yang memberikan takjil, Pak, orang yang memberikan orang berbuka puasa, kata Rasulullah, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu. Siapa orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala puasa tanpa dikurangi oleh orang yang berpuasa yang dikasih makan, Pak. Berarti kalau almarhumah, Pak, setiap tahun ngasih berbuka puasa Pak Jamal, dia mendapatkan pahala puasa 2 orang. Pahalanya, Pak ya, 2 orang. Apalagi kalau kita membagi takjil kepada orang banyak, di musola, di majelis taklim, di tempat yatim-yatim, Pak ya. Siapa saja orang yang memberikan takjil sama orang yang berbuka puasa,
nilai pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu. Nah ini Pak, yang kadang-kadang belum bisa menyentuh hati kita di sini Pak. Kita jarang Pak ya, buka puasa kalau ke musola dikasihnya nasi jarang. Adanya apa? Gorengan Pak ya. Kalau gorengan ya apalagi kue Pak ya. Lontong Pak ya. Padahal kalau kita mau Pak, cari yang sunnahnya Pak. Ya yang sunnahnya. Karena kalau kita kasih yang sunnah Pak, kita berpahalanya double. Pahala yang memberikan berbuka, pahala ittiba'ur rasul, ngikut apa yang Rasulullah ajarkan. Berbukalah dengan apa? Kurma atau dengan air putih. Makanya nggak apa-apa Pak, setiap musola Bapak taruhin air 1 dus 2 dus. Bukan hanya satu musola, musola ini 2 dus, musola sana 2 dus, sampai ada 10 musola 2 dus 2 dus. Itu kan Pak, kita sudah memberikan berbuka nilai pahala puasa. Kalau tadi almarhumah baru 1 orang Pak ya, nasihatnya kita bisa ngasih beberapa orang. Kelebihan yang kedua Pak, buat almarhumah ini orang yang selalu nanti akan mendapatkan kamar di surga Pak, karena sering memberikan orang berbuka Pak ya. Dia akan mendapatkan kamar di dalam surga, dimana kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, inna fil jannati ghurafa tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Di dalam surga itu ada 1 kamar yang kalau kita ada di dalam kamar maka kelihatan Pak. Kita di luar kamar surga itu, kita di luar Pak. Itu isi kamarnya sudah kelihatan Pak. Baik bagian dalam, bagian luar Pak ya. Kita belum masuk surga ke kamar itu Pak. Kamar itu dari luar udah kelihatan. Nah itu kan luar biasa Pak. Indahnya tuh kamar yang disiapkan di dalam surga. Faqala Arabiyu, kemudian berdiri 1 orang badui bertanya, ya Rasulullah, liman hiya? Kamar yang begitu indah di dalam surga untuk siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, liman athabal kalam. Kamar itu disiapkan untuk orang-orang yang selalu berkata benar. Jadi kalau ngomongnya benar Pak ya, ngomongnya jujur, maka orang itu sudah mendapatkan kamar di dalam apa? Surga. Yang kedua, kamar itu diberikan at'amat ta'am, orang yang selalu memberikan makan. Dan yang ketiga, wa adamas siyam, orang yang selalu berpuasa Pak. Baik puasa Ramadan maupun puasa-puasa apa? Sunnah Pak ya. Ya sekarang nih kita sudah masuk bulan Sya'ban Pak ya. Sedikit lagi. Kalau yang masih punya utang puasa Ramadan, suruh segera. Jangan sampai Ramadan sudah datang, Ramadan lalu utangnya belum diapa? Belum dibayar. Jangankan sama Allah Pak, sama tetangga juga kalau kita ngewarung Pak ya, ke warung. Kemarin kita ngutang, datang lagi ngutang lagi, dikasih kagak tuh? Ya kan, diceguk malah Pak ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kamar yang kelihatan dari luar Pak ya, kuncinya at'amat ta'am, memberikan makan dan selalu berpuasa. Nah ini almarhumah yang lakukan Pak ya. Mudah-mudahan almarhumah pulang kampung sudah Allah siapkan kamar di dalam surga. Siapa Pak contoh orang yang selalu beramal soleh? Sahabat Nabi yang selalu beramal soleh, dia puasa juga, dia juga beramal soleh. Abu Bakar As-Siddiq Pak. Abu Bakar As-Siddiq ini menggabungkan antara ibadah dengan memberikan makan kepada orang lain. Di mana satu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kata Nabi, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Jadi sahabat pada kumpul Pak ya, termasuk di dalamnya ada Abu Bakar.
Nabi bertanya, siapa yang hari ini berpuasa? Abu Bakar nunjuk, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah mengiringi jenazah? Abu Bakar nunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah memberikan makan kepada fakir miskin? Abu Bakar nunjuk lagi, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Kemudian Abu Bakar nunjuk, saya ya Rasulullah. Komplit tuh Pak. Ya Pak ya. Nilai kebaikan semua dia lakukan. Maka almarhumah ini Pak termasuk yang paling sering nih ngelongok orang yang sakit. Karena kebetulan apa? Dekat di rumahnya. Apa kata Rasulullah? Ini adalah ciri-ciri amal yang berkumpul, balasannya hanya satu, yaitu dibukakan kemudahan pintu surga. Semuanya Pak dilakukan Pak ya. Sholat apa? Puasa ya dia, nengok orang sakit ya dia, Pak ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan seperti Abu Bakar As-Siddiq Pak ya. Paling tidak seperti almarhum ada Pak. Puasa juga, ngasih makan orang juga Pak ya. Mudah-mudahan Pak ya. Oleh karena itu para bapak hadirin sekalian, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk almarhumah dan khusus untuk yang dihaulkan almarhumin wal marhumat al-madkurin wal madkurat sahibul haul Pak ya. Mudah-mudahan dengan kiriman Fatihah ini seluruhnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan nilai kebaikannya dan ditempatkan oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.